Halo Sobat Dialektika, kembali lagi bersama kami dalam channel Dialektika. Berjumpa dalam suasana yang cerah dan mencerahkan. Bersama kita kali ini sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, anggota DPRD Kota Bandung, Kang Haji Erwin dari fraksi PKB, Ketua Komisi D. Anggota Komisi D. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kota Bandung. Kita di sini para pemirsa setia Dialektika akan kembali berbincang tentang corona khususnya di Kota Bandung dalam perspektif DPRD. Beberapa pertanyaan tentunya sudah kita ramu yang sejatinya mungkin ini mewakili pertanyaan pemirsa Dialektika semuanya, Bang. Bahwa memang kita sudah memiliki akses yang terbuka untuk bertanya melalui media sosial ataupun melalui email atau bahkan bisa bertemu langsung. Namun dalam momen kali ini kita akan berdiskusi untuk lebih menyebarluaskan kebaikan ini sehingga bisa ditonton oleh masyarakat secara luas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Haji Erwin yang telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya yang baru beres rapat langsung meluncur ke studio Dialektika. Terima kasih. Untuk itu para pemirsa setia Dialektika, tetap saksikan video ini sampai tuntas untuk mendapatkan informasi yang sangat berharga. Oke, sebelumnya kepada Kang Haji Erwin dari Komisi D DPRD Kota Bandung, Kang. Itu barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu Komisi D itu membidangi bidang apa saja, Kang? Terima kasih Kang Ferry atas waktunya. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini saya bisa bersilaturahmi ke sini untuk berdiskusi, walaupun mungkin sifatnya dadakan ya. Saya diundang dadakan. Hot issue. Dadakan setelah ada acara diundang, tapi terima kasih. Yang pasti bahwa silaturahmi ini insya Allah akan penuh berkah, bermanfaat untuk pemirsa setia Dialektika. Kebetulan nama saya Erwin, kebetulan saya anggota DPRD Kota Bandung. Kebetulan di fraksi saya sekretaris fraksi PSI PKB. Kebetulan juga saya anggota DPRD Kota Bandung. Kebetulan juga saya ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung. Banyak kebetulan yang hebat, Kang. Ya, kalau di Bandung NU kebetulan saya ketua Pagar Nusa Pencaksilat Nahdlatul Ulama Kota Bandung. Alhamdulillah. Kalau untuk Komisi D itu membidangi bidang apa saja, Kang, di Kota Bandung? Komisi D itu membidangi pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga berkaitan ya dengan dinasnya gitu ya, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas sosial, di Sosnankis, terus di Pos KB, HIP, dinas tenaga kesejahteraan. Kita membawahi 13 SKPD. Mitra kerjanya cukup paling banyak Komisi D. Komisi D. Barangkali kita berbicara masalah corona nih, Kang, yang ada di Kota Bandung secara khusus, namun ingin melihat sebetulnya dampak corona bagi masyarakat Bandung yang akan lihat sebagai anggota DPR itu sejauh mana, Kang, dampaknya? Jadi saat ini menurut saya dampak corona ini sangat hebat. Pertama, masyarakat awal-awal merasa resah karena mereka belum memahami apa itu corona, apa itu virus COVID-19 itu. Makanya pemerintah memberitakan semua apa sih corona itu. Nah, dampak dari corona ini akhirnya terjadi penutupan usaha, himbauan untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak, social distancing itu. Nah, efek dari itu semua saat ini yang golongan menengah ke bawah terkena dampak sekali. Mereka otomatis tidak bisa bekerja, sedangkan kebutuhan sandang pangan itu harus setiap harinya dipakai. Kalau dari komplain, barangkali dari konstituen nih, Kang, di belakang gitu ada yang komplain nggak ke Akang nih? Kesusahan ini itu. Oh, banyak, Pak. Banyak Kang Ferry yang datang ke rumah, yang lewat telepon, yang minta bantuan. Makanya saya sekarang mendorong ke pemerintah Kota Bandung untuk realokasi anggaran
untuk ditempatkan ke social safety net. Itu jaringan pengaman sosial. Jadi ada hibah jenis hibah bansos lah yang diperuntukkan untuk mereka yang terkena dampak corona ini. Baik itu yang udah masuk di DTKS ya, yang di ada desil 1, 2, 3, sangat miskin, rentan miskin, rawan miskin, dan warga yang tidak mampu. Jadi itu Dan warga baru miskin. bentuk bantuannya seperti apa, Kang? Ya mungkin bantuannya untuk saat ini menurut saya karena sekarang berhubungan mereka harus tinggal di rumah, stay at home, otomatis perlu untuk makan. Ya untuk makan itu yang berarti kan ada beras, minyak. Oh, jadi bantuannya seperti yang kita lihat ada yang diantar ke rumah dalam bentuk parcel, isinya Ya, makanan. sekarang mungkin yang hari ini kemarin secara launching sudah oleh pemerintah Kota Bandung diluncurkan. Dan hari ini kalau di Bakarsari kalau nggak salah sudah turun sembako itu, cuman baru berbentuk kalau nggak salah ya berbentuk beras dan Indomie. Oh gitu. Jadi itu tuh sebenarnya karena memang COVID ini baru ada di ya sekitar bulan Februari, mungkin pembahasan anggarannya kan sudah selesai nih, Bang. Ya. Jadi memang itu belum teranggarkan, cuman menggunakan anggaran yang dalam tanda petik itu anggaran apa kayak wabah atau anggaran bencana atau anggaran apa nih masuk yang direlokasi nih, Bang. Jadi gini Pak, kalau yang sekarang ini sembako diluncurkan, dikeluarkan itu dari dana CSR. Dan CSR perusahaan. 22.000 kalau nggak salah, itu CSR. Nah itu jenisnya beras sama minyak Indomie kalau nggak salah tadi itu. Nah itu dibagikan ke masyarakat. Kalau boleh tahu itu besar nggak sih, Bang, bantuan yang mau diberi ke masyarakat, Ya Bang? sebenarnya belum Pak, belum. Cuman kalau nggak salah 6 kilo 5 kilo saya lupa itu. Maksudnya itu ketahanannya dalam menghadapi ini kuat berapa lama, Bang, dengan jumlah CSR yang ada ditambah nih waktunya, Kang? Belum Pak. Oh, belum. Belum kan. Makanya alhamdulillah dari provinsi kan mengeluarkan bantuan untuk ini ada sebesar 500.000 kan, yang dibagi 2/3-nya sembako, 1/3-nya uang. Jadi itu berlaku walaupun belum dalam tanda petik lockdown gitu, walaupun belum lockdown tuh udah ada bantuan karena sudah semuanya stay at home ya. Kalau menurut saya di kita kan belum ada lockdown, Iya. kan dari pusat. Sekarang ini belum juga, karantina wilayah belum. Karantina bulan juga belum. Belum. Walaupun Masih Asia bisa keluar. Oh, Asia Afrika udah ada penutupan itu Iya, belum. tapi masih bisa keluar. Oke. Masyarakat masih bisa keluar. Saya contohkan beberapa RW sudah full desak, jadi keluar ke satu pintu kayak di daerah saya insya Allah besok itu sudah mulai keluar masuk satu pintu satu arah. Gitu. Jadi ini belum ada lockdown, belum kan? Karantina juga belum. Jadi pencairan dari bantuan safety net itu kan berlakunya atau bisa berlakunya kapan tuh, Bang? Ya harus cepatnya. Secepatnya, karena makanya saya kemarin di media bicara pertama saya Pemkot Kota Bandung diminta untuk mengalokasi anggaran yang posisinya tidak begitu urgent digunakan untuk jadi pengaman asmara ini. Sosial. Sosial ya, safety net ya, Bang. Ya Kang Ferry masih muda jadi posisinya Memang ada ini, beda. kita harus mudah berkarya, Bang, untuk kemajuan Karya, Bandung, Bang. ya. Jadi kalau untuk safety net ini agak menarik, Bang, soalnya kan belum banyak yang tahu nih untuk masalah bantuan, apalagi masalah relokasi anggaran kita belum tahu infonya sampai ke sana. Tapi kalau ada informasi seperti ini, saya kira ini sebagai sesuatu yang bermanfaat terutama untuk masyarakat di Kota Bandung. Barangkali, Bang, satu pertanyaan lagi perihal ini, untuk bantuan ini apakah harus menunggu pengesahan dulu ataukah nanti nunggu dulu ada perubahan anggaran di bulan apa atau bisa segera ini, Bang? Ya karena ini Teknisnya. sifatnya urgent, Iya. mungkin bisa dipercepat Pak. Bisa dipercepat. Bisa dipercepat. Kuncinya ada di Pemkot berarti. Iya di Pemkot, khususnya di Pemkot. Tapi mungkin juga ada dana DID, ada dana yang terduga juga. Ya mungkin itu bisa dipergunakan untuk hal ini. Jadi memang kalau kita berbicara masalah Tapi mungkin saya mengingatkan untuk Pemkot juga, tolong nanti datanya berdasarkan masukan dari pengurus RT dan pengurus RW, karena itu datanya insya Allah valid dari mereka itu. jadi memang peran dari ketua RT, ketua RW dan pengurusnya memang sangat penting dalam pendataan ini, Bang, karena mereka yang langsung berhadapan dengan warga yang ada gejala ataupun yang memang sudah dalam tanda petik berstatus ODP ataupun PDP. Iya.
Lalu untuk selanjutnya nih Bang, sebetulnya peran anggota DPRD dalam kasus corona ini seperti apa Bang? Karena kalau Pemkot kan udah ada eksekusi nih. Nah, apakah Dewan itu dalam tanda petik mengawasi Pemkot dalam pelaksanaan atau memang bisa memberi usulan seperti tadi safety net Bang, Ya, yang kan rencana dan yang sudah dilakukan? Sesuai dengan tugas tupoksi Dewan itu adalah kan pertama adalah planning, perencanaan, budgeting, pengawasan. Jadi kita membuat perda kan kita yang buat. Makanya kita sifatnya adalah bagaimana mendorong pemerintah Kota Bandung untuk secepatnya merealokasi anggaran yang kira-kira tidak begitu urgent untuk dialokasikan ke dampak wabah virus corona ini. Memang ketika kita berbicara masalah masyarakat yang paling cepat diakses itu memang anggota Dewan Bang ya, karena sudah terpetakan melalui dapil. Jadi ketika mereka ingin mengadu pasti ke anggota Dewan Bang, itu memang harus disuarakan Bang. Sekarang aja sudah ya, kita dari apalagi di rumah saya itu dari pagi, dari jam 5 subuh sampai malam itu nggak berhenti tamu yang datang warga itu. Tapi kalau anggota Dewan ngomong-ngomong ada libur nggak Bang, kayak PNS tuh kemarin kan sempat ada libur kerja di rumah kan tuh, work from home. Nah, anggota Dewan juga sama Bang? Sebetulnya sama, tetapi kita bisa kerja lewat video conference ya. Oh, itu ya. Kita sekarang mulai bekerja video conference, rapat praksi juga kemarin kita video conference pakai Zoom ya, pakai Zoom. Kemarin barusan juga kita dengan Komisi D juga teleconference, video conference gitu. Kita laksanakan ya untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Iya. Jadi ketika berbicara masalah corona, salah satu dampak yang memang terasa itu adalah diliburkannya sekolah. Bahkan ujian nasional pun ditiadakan, walaupun sempat ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan. Nah, ini berbicara masalah Komisi D yang salah satunya di ruang lingkup pendidikan. Yeah. Sebenarnya peliburan sekolah ini Bang, itu tuh berawal dari usulan dari anggota DPR ataukah memang dari Kemendikbud secara umum, sehingga dari semua jenjang dari mulai tingkat dasar sampai bahkan perguruan tinggi itu libur? Sebetulnya kita tetap mengacu ke pusat ya. Pusat untuk peliburan itu ya. Tetapi kemarin terakhir sebelum kita libur, rapat terakhir dengan Dinas Pendidikan dibahas konsep dinas dengan model belajar telekonferensi ya, dengan sistem WA gitu kan. Nah, ternyata ya menurut saya efektif Pak, very efektif. Jadi justru dengan kondisi saat ini saya lihat orang tua lebih diterjunkan mau tidak mau, apalagi harus memberikan progres foto PR-nya harus dikerjakan. Itu efektif Bang? Efektif, menurut saya efektif. Nggak ada orang tua yang komplain gitu terlalu banyak tugas ya, atau wah ini banyak nih titipannya dari guru gitu. Ya kalau keluhan pasti ada saja. Oh ada Bang. Cuman saya lihat kan saya punya anak juga ya gitu kan, kebetulan lebih efektif saya lihat. Anak belajarnya di waktu, mengerjakan PR itu dengan benar, melaporkan ke guru, melaporkan foto lagi belajar. Ya orang tua juga akhirnya mau tidak mau terlibat dalam hal itu. Karena orang tua libur dan adinda yang di sekolah pun libur. Tapi berbicara masalah waktu, ini kan sudah ada dua minggu ya kalau nggak salah. Ya. 2 minggu berjalan peliburan ataupun anak-anak belajar di rumah. Ini selama 2 minggu ini evaluasinya ada atau enggak dari Dinas Pendidikan yang direport ke Komisi D dari anggota DPR Kabupaten Kota Bandung ya? Kalau bicara 2 minggu ini mungkin karena kami belum rapat, mungkin rencana ini emang mau rapat telekonferensi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Kesehatan juga mungkin. Karena kemarin situasionalnya emang semua diliburkan, semua tidak ada masuk kerja. Tapi mulai 2 hari kemarin ke belakang kita mulai ada komunikasi. Jadi mungkin ini kan diperpanjang Pak, liburnya kan Ferry diperpanjang. Jadi posisinya menurut saya secara kacamata saya mengecek ke masyarakat gitu, itu efektif, bagus. Tetapi mungkin keluhannya paling hanya kuota. Tapi kalau untuk akses Bang, apakah memang masyarakat yang terkata di SD tingkat SMP yang ada di daerah gitu Bang, bukan di pusat Kota Bandung, apakah itu tuh memang sudah memiliki akses untuk pembelajaran daring? Saya melihat juga kan memang ada kendala ya kalau di sekolah
dalam tanda petik berlabel IT atau sekolah yang udah maju, memang orang tuanya memiliki akses untuk ke sana. Tapi ada juga memang di daerah di sekolah yang lain memang tidak semuanya memiliki akses ke sana. Nah, itu maksud saya yang jadi evaluasi, apakah memang ada perhatian Bang ke arah sana untuk programnya berjalan sejauh mana? Sampai saat ini kami verifikasi ke orang tua murid, baru keluarnya itu kuota. Oh, kuota aja. Kuota, tetapi apalagi sekarang kan lagi mulai ini sensus penduduk online. Oh iya, tanggal 31 diperpanjang. Oh, diperpanjang. Oke. Sampai tanggal berapa tuh Bang biar kita infokan kepada pemirsa? Diperpanjang gitu, mungkin dari pemerintah. Yang pasti begini Kang Ferry, saya lihat untuk masyarakat ini dengan himbauan stay at home ini, saya lihat mereka semakin cerdas Pak. Semakin cerdasnya gimana? Jadi orang tua dengan si anak ini mau tidak mau harus mengerjakan apa yang ditugaskan oleh sekolah. Karena saya lihat di orang anak saya juga itu ada grup itu saya lihat pelaporannya ada jam segini belajar, hasil belajarnya ini, hasil ujiannya, hasil tesnya ini. Jadi memang kalau konfirmasi, jadi yang belajar itu, yang online itu orang tuanya, tetapi anaknya mengerjakan tetap offline gitu Bang ya? Mengerjakan juga bareng. Oh, bareng offline. Cuma nanti jangan sampai ujiannya dikerjakan oleh orang tua. Oh iya, oke. Jadi memang efektivitas belajar online ini memang mau tidak mau harus kita maksimalkan sendiri, karena memang ini adalah opsi yang paling memungkinkan untuk memutus penyebaran dari COVID-19 ini. Dan memang berdiam diri di rumah bukanlah sebuah tindakan yang bisa dilakukan dengan mudah juga Bang ya, karena ada godaan selalu untuk keluar atau menghirup udara segar atau sekedar ingin jalan-jalan. Nah, ini memang yang harus kita lawan bersama. Ketika dirumahkan itu bukan libur ya Bang ya, dan bukan wisata juga. Bukan wisata, ini memang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, berbicara masalah Kota Bandung nih Bang di bidang pendidikan, sebenarnya ada tips khusus nggak sih untuk mendata sebenarnya orang tua ke anaknya, laporkan ke gurunya bagaimana kondisi anak. Nah, apakah hal seperti itu ada selain daripada peliburan sekolah, guru mendata anak, barangkali ada himbauan dari dinas bagaimana kondisi anak ketika diliburkan, apakah mengalami gejala dan bisa langsung dieksekusi oleh misalnya puskesmas atau dieksekusi oleh rumah sakit atau tim percepatan corona ini Bang? Maksudnya saya kurang paham. Maksudnya kalau misalnya orang tua ini kan anaknya libur sekarang. Ya. Nah, orang tua ingin mereport kondisi anaknya tuh benar-benar sehat sehingga orang tua di sekolah atau pihak guru mengetahui peserta didik saya sehat nih. Nah, tapi orang tua kan nggak semuanya nge-report ke sekolah anak saya sehat gitu kan. Ya. Nah, barangkali ada himbauan dari dinas untuk mereport bahwa peserta didik itu harus memberitahukan kondisi kesehatan mereka ke guru misalnya. Oke. Ya makanya kan begitu. Ada sebaran atau pengumuman bagaimana ciri-ciri orang atau anak atau siapapun yang terkena dampak corona. Beberapa contoh, mungkin batuk, ya, demam, sesak napas, gitu kan. Nah, maksud saya kalau emang orang tua ada seperti itu, makanya saya menghimbau ke Pemkot kemarin untuk secepatnya pemerintah Kota Bandung mensuplai APD termasuk rapid test COVID-19 ini ke paskes-paskes yang tersebar di Kota Bandung. Tapi kalau Pemkot ini penilaian Abang sigap nggak sih Bang melawan corona Bang? Ya menurut saya sih saat ini karena ini sifatnya dadakan dapat wabahnya cepat gitu kan. Saya tidak bisa bicara mengatakan ini sikap tiba, tapi sampai saat ini kan belum ada tindakan dari pemerintah kota yang dalam arti udah ada ya sekarang sembako gitu kan, cepat dibagikan untuk mengatasi hal ini kan walaupun dari CSA. Tapi mungkin sekarang pemerintah Kota Bandung lagi mencari formula karena kami berdiskusi nih, saya belum bertanya bagaimana formula yang disepakati ini untuk cepat-cepat mengatasi persoalan yang ada di Kota Bandung ini. Kalau masyarakat yang punya kendala kesehatan, gejalanya yang mirip-mirip corona, sekarang tuh batuk langsung dicurigai. Ya, saya batuk kan. Gitu. Batuk jadi tersangka langsung.
Nah, kalau ada yang gejala seperti itu, masyarakat pengen periksa dia corona atau enggak selain dari rapid test Bang ya, itu kemana dan bayar apa enggak Bang? Gratis. Di Bandung, di puskesmas se-Kota Bandung. Iya. Gratis. Nanti ada 11 rumah sakit yang sudah direkomendasi oleh Dinas Kesehatan Bandung, RSUD, Ujung Berung, Al-Islam, Santosa, saya agak lupa itu. Iya, Pokoknya 12 rumah sakit. 12 rumah sakit. Sudah kita sebar, ya. Itu tanpa BPJS pun gratis Bang? Gratis, untuk corona gratis. Untuk corona gratis. Ya. Misalnya orang mengeluh batuk dan ternyata batuk biasa negatif corona, diperiksa sama dokter gratis. 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 Ya. Oke, jadi memang untuk warga jangan ragu-ragu jika ada kendala kesehatan. Hubungi saya aja, kalau bayar hubungi saya. Nah ini Langsung. hubungi ya Bang, nanti bisa melalui email untuk nomor kontaknya karena memang ini sudah diprogramkan Bang ya? Ya, sudah. Sudah dianggarkan juga Bang? Dianggarkan pasti sudah ada Pak. Ya. Cuman sekarang lagi kita anggarkan makanya kita ini. Jadi untuk warga Bandung yang merasa ada keluhan kesehatan yang memang mirip seperti gejala corona, jangan ragu-ragu dan jangan ditunda sampai besok karena percepatan perkembangan virusnya sangat cepat sekali dan bahkan bisa menular kalau kita menunda. Jadi langsung saja dicek kesehatan Anda di puskesmas terdekat dan itu gratis tanpa BPJS. Ya. Itu Bang. Atau bisa ada kendala telepon saya. Iya, jadi bisa telepon Kang Haji Arwin. Karena saya juga menyiapkan secara pribadi ada ambulans satu gratis, supir bensin gratis, dan mobil serbaguna yang bisa digunakan untuk mengangkut orang sakit. Itu untuk khusus dapil atau bebas nih Bang? Bebas. Bebas. Luar biasa sekali. Sekarang saya mengadakan penyemprotan, Iya. penyemprotan Disinfektan ya? disinfektan. Tidak berhenti, kan Ferry? Iya. Awalnya dapur 3, sekarang sudah puskesmas aja tuh kita yang semprot. Puskesmas sekolah juga. Itu nggak sulit nyari ini ya Bang, alkoholnya Bang. Dengar-dengar langka tuh Bang. Ya itu banyak Pak. Banyak. Kan kalau yang itu masker. Oh masker yang sulit. Ya Fit, masker kalau untuk Alkohol. cairan disinfektannya banyak. Banyak alhamdulillah. Banyak. Memang ini menjadi isu kita bersama bahwa dalam situasi pandemi seperti sekarang penimbunan bukanlah sebuah pilihan apalagi untuk kepentingan ekonomi. Penimbunan masker, disinfektan, hand sanitizer, apalagi sampai APD, wah itu berbahaya sekali dan bahkan harus ditindak Bang itu. Saya mengimbau kepada orang perusahaan yang menimbun atau mencari keuntungan dari APD termasuk masker, saya yakinkan itu tidak akan berkah. Apa yang didapat pasti akan hilang kembali. Saya ingatkan saja karena ini adalah kalian jangan, maksudnya justru jangan mencari keuntungan di tengah bencana ini. Bencana berbahaya sekali. Karena kasihan, tetap akan hilang itu rezeki itu yang didapat itu. Betul sekali. Memang ini menjadi keprihatinan kemanusiaan secara umum. Berbicara masalah lingkup yang lebih luas Bang daripada anggota dewan, barangkali ini sebagai anggota partai Bang, PKB yang mempunyai basis Islam yang sangat kuat di Jawa Barat. Sebenarnya peran partai Bang dalam menangani atau berpartisipasi untuk menangani corona ini sejauh mana Bang? Barangkali ada himbauan kepada basis atau kepada anggota partai untuk mengurangi aktivitas atau dalam informasi kepada masyarakat dapil seperti itu. Barangkali ada atau enggak Bang dari partai khususnya? Pertama, kemarin rapat terakhir saya dengan DPW se-Jawa Barat dengan seluruh DPW Jawa Barat, insya Allah kami pertama kalau untuk penyemprotan sudah dimulai seminggu yang lalu, berjalan sampai hari ini. Itu PKB wilayah atau Saya DPC Kota Bandung. Kota Bandung? Ya, mungkin saya Kota Bandung. Iya. Saya menyiapkan dua mobil ambulans satu, mobil serbaguna satu bisa dipakai oleh masyarakat, supir bensin gratis. Supir mobil gratis, oke. Dan juga penyemprotan gratis juga. Saya sudah bisa telepon saya nanti kalau emang memerlukan itu. Iya, memang ini Kedua, apa lagi Bang? mungkin kami buat posko. Nanti posko-posko yang kami buat di situ kami bagi masker, bagi hand sanitizer, kita bagi di sana juga program-program penyuluhan tentang terkait corona sudah perintah. Baik, memang ini menjadi harapan kita bersama. Influencer sudah bergabung, terus artis-artis juga itu bergabung untuk bersama melawan corona. Bahkan salah satu itu ada artis yang melelang barangnya untuk dibelikan APD gitu Bang. Ya, memang kita tergerak sekali bahwa banyak sekali orang yang ingin membantu untuk melawan pandemi corona ini. Terakhir barangkali Kang Haji Arwin, kita kan menghadapi bulan suci Ramadan. Kemarin sudah ada himbauan dari
gubernur untuk tidak mudik. Di Bang, barangkali ada tips atau saran kepada kita semua dari Akang menghadapi suasana Ramadan dengan corona ini, apa yang harus kita lakukan Bang? Terutama jangan mudik, itu bahkan udah ada 2 bulan, sebulan lebih lagi lah kita mudik, tapi himbauannya udah dari sekarang Bang. Pertama, saya menghimbau, jadikanlah momen ini momen semangat pastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Saatlah kita ini bagaimana mencari pahala di saat wabah ini. Kedua, sudah jelas bahwa perintah ulama stay at home, diam di rumah juga menjadi suatu ibadah. Karena ibadah, sayang kalau kita keluar ini, pertama mungkin ya, contoh lah, saya kesini kan, kita kan tidak tahu ada wabah menempel, kita bawa ke anak, bawa ke saudara, bawa ke orang, itu akan menyebar. Tapi kalau kita stay di rumah, insya Allah ibadah. Kecuali hal urgent yang mungkin kita bisa keluar. Ketiga, saya sebagai Umar, saya sama Allah sekarang kita sebagai Umar. Saya bertindak adil, amanah, berbakti sesuai hadis Rasul. Kiwamud dunia biarba'ati asya, bi ilmi ulama. Nah, jadi tegaknya suatu wilayah amperi kemudian itu ditopang oleh 4 pilar. Pertama, ilmunya para ulama. Jadi harus dekat dengan ulama ini. Makanya dekatlah dengan petunjuk ulama itu, karena ulama itu menempatkan di tempat oleh Allah sebagai posisi tertinggi penopang tegaknya daerah, sejarah satu daerah. Nah, makanya dengarkan fatwa ulama sudah jelas mengatakan diam di rumah, walaupun sholat di masjid, walaupun sholat di rumah itu tetap pahalanya sama dengan di masjid. Jadi jangan sampai nggak ke masjid. Itu ulama yang mengatakan. Kita harus yakin ulama itu tempat para Allah posisi pertama. Kedua, wabi adil ubaro. Nah, saya ubaro harus bertindak adil. Adilnya para pemimpin. Nah, saya mengingatkan juga ke kaum adnia, kaum yang kaya. Wabi sokawati adnia, dermawannya orang kaya. Jadi tolong yang punya kemampuan secara materi, tolong berbagi untuk masyarakat. Nah, yang merasa tidak mampu masuk di level wabidu'a il fuqara. Jadi tolong untuk kaum fakir doakan supaya wabah ini cepat hilang dari muka bumi ini. Terima kasih. Terakhir barangkali Bang, singkat saja, kalau Kota Bandung karantina wilayah atau lockdown lokal, setuju nggak Bang DPRD Bang? Kalau saya pribadi setuju. Karantina wilayah saya setuju. Supaya lebih cepat mengantisipasi. Kalau saya pribadi, karena sesuai dengan peraturan Kemenkes Kesehatan. Baik, terima kasih Kang Haji Erwin sudah berkenan hadir dalam channel Dialektika. Diskusi kita yang bermanfaat kali ini Bang, sangat informatif sekali. Dan ini akan menjadi satu wacana yang memperkaya pengetahuan kita dan tentu saja bermanfaat untuk kita laksanakan tipsnya tadi Bang ya. Kalau kita merasa sakit, silahkan langsung datang ke puskesmas, dan apabila ada kendala dirujuk. Nanti bisa langsung kirim email ke Kang Erwin ya Bang ya. Nanti kita silakan untuk kawan-kawan bisa kirim email di bawah ini untuk menghubungi Kang Erwin dalam bantuan untuk melawan corona melalui apa yang bisa dibantu ambulan dari Bang yang disebut. Mobil serbaguna antar jemput yang sakit bisa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. So, para pemirsa setia channel Dialektika, jangan lupa like, share, and subscribe video ini untuk membagikan kebahagiaan, pengetahuan, dan inspirasi daripada channel Dialektika. Stay tune and get inspirations. Terima kasih. Terima kasih.